teman-teman banyak ini, saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya, dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya. Rekan-rekan media yang saya hormati, kenapa hari ini saya mengharapkan ada lengkap nanti biar sama-sama. Oke, sudah? Sama-sama nanti kita mendengarkan bagaimana pendapat dari teman-teman dari stakeholder terkait menyangkut tentang permasalahan yang baru saja diungkap oleh teman-teman dari Subdit 5 Renata Dirkrimum Polda Metro Jaya. Ini dalam beberapa minggu ini cukup banyak sekali kita mengungkap kasus perbuatan cabul atau prostitusi dengan menggunakan media online. Mungkin teman-teman tahu kemarin di Polres Tangerang Kota cukup banyak juga korban-korban di sana, anak-anak di bawah umur. Kemudian juga Polda Metro Jaya sudah mengungkap cukup banyak. Kemudian juga ada yang terakhir lagi baru saja di Utara juga baru mengungkap, sama-sama korbannya rata-rata anak di bawah umur. Nah, nanti silakan teman-teman media bertanya secara langsung tentang fenomena seperti ini. Tetapi saya akan menyampaikan dulu ada beberapa akan merilis bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi, dan ada beberapa tersangka yang sudah kita amankan. Ini masih berkembang. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA, ini adalah pemilik hotel. Teman-teman banyak ini, saya tahu ada juga infotainment. Ya, yang bersangkutan CCA ini adalah salah satu public figure. Ya, public figure, mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Dia adalah pemilik hotel langsung, bahkan hotelnya pun namanya nama belakang daripada tersangka ini. Kemudian ada saudara AA, ini adalah pengelola hotel. Kami sudah menginterogasi, sudah memeriksa, sudah mem-BAP ketiga-tiganya, dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sudah kita lakukan penahanan terhadap ketiga-tiganya dengan perannya masing-masing. Ada sebagai mucikari, ada sebagai pengelola hotel, dan juga pemilik hotel. Kemarin ada yang bertanya, apa konteksnya saudari CCA ini dan saudara DA ini, AA ini adalah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, di sini dia mengetahui langsung, ya, mengetahui langsung. Ada 2 alat bukti cukup yang sudah kita dapati untuk bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Ya. Kejadiannya sekitar tanggal 16 Maret yang lalu di salah satu hotel di Kota Tangerang, namanya Hotel A, Hotel Bintang 2 statusnya. Yang dulunya pengakuan tersangka, dulunya tempat kos-kosan, kemudian dirubah menjadi hotel. Ya. Korban ada 15 orang, adalah semuanya anak di bawah umur 14 tahun, 15 tahun, dan 16 tahun. Ya. Ini yang kita catatkan bahwa ini adalah korban. Ke-15-nya sekarang ini kita titipkan ke P2TP2A, kemudian juga ke penitipan Handayani, ya. Ya. Ini masih kita lakukan pemeriksaan, tapi coba secara psikis nanti
dari teman-teman dari P2 TP2A dan Hadi Handayani, juga nanti dari LPSK, kemudian Mbak Linda juga dari staf kepresidenan. Nanti memang kita perlu untuk mengisi trauma healing untuk para korban ya, karena korban semuanya anak-anak di bawah umur. Sama kejadian di Tangerang Kota juga korban di bawah umur. Modus operandi yang dia lakukan oleh para tersangka ini adalah, ini para pelaku kerjasama, mulai dari mucikari sampai ke pengelola hotel, sampai ke pemilik hotel. Saya jawab saja, kenapa keterlibatan pemilik hotel dalam hal ini? Saya sudah sampaikan tadi, ada keterlibatan mengetahui apa sih motifnya. Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hunian hotel cukup sepi, sehingga ada peluang untuk biar operasional, anggaran atau dana operasional itu bisa berjalan. Inilah yang terjadi ya. Ini yang dia lakukan dengan menerima kasus-kasus untuk melakukan perbuatan cabul di dalam hotelnya ya, sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan. Ini motif menurut tersangkanya. Kami masih mendalami hal yang lain. Apakah keterlibatan juga dari sini untuk menyiapkan apa segala, nanti akan kami sampaikan perkembangannya seperti apa ya. Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah ya, anak-anak di bawah umur, dengan menggunakan satu media sosial. Media sosialnya adalah mechat, menawarkan melalui mechat kepada para hidung-hidung belang ya, dengan sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada yang jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di sini. Korbannya kita sepakat saja bahwa anak-anak di bawah umur ini adalah korban ya. Itu yang dilakukan sudah kurang lebih, menurut pengakuannya sudah kurang lebih hampir 3 bulan. Kami masih mendalami karena jejak digital tidak akan pernah hilang. Dari mana jejak digitalnya? Di situ ada dalam satu aplikasi mechat, itu kami bisa melihat dia sudah berapa lama dia bekerja ya, sudah berapa lama korbannya, itu pun juga kita akan kejar, termasuk mucikari-mucikari yang lain. Karena kalau ditanya, saya cuma pegang 1-2 orang Pak. Caranya seperti apa kamu merekrut? Ada yang dipacari, ada yang memang ditawarkan kerjaan ya, sehingga korban-korban anak di bawah umur ini mau untuk melakukan. Nanti akan saya serahkan ke masing-masing teman-teman semua untuk bisa menyampaikan tarifnya yang dia terima itu melalui WhatsApp atau melalui MyChat itu sekitar 400 sampai 1 juta. Nanti dari harga itu kemudian dibagi-bagi. Misalnya jokinya dapat 50.000, kemudian ada yang dapat 100.000, hotelnya berapa ya, sampai kepada si korban itu terima berapa. Itu terus. Apakah cuma 1 kali dalam 1 hari? Lebih. Bahkan ada yang sering lebih dalam 1 hari untuk melayani tamu-tamunya. Ya, ini masih kami dalami terus teman-teman semuanya. Kami persangkakan di sini pertama di Undang-Undang Nomor 88 tentang atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Ancamannya cukup tinggi, 10 tahun penjara. Kemudian juga ada di pasal 296 KUHP, 506 KUHP. Kami masih mendalami lagi, kami akan gelarkan lagi nanti, kami akan dalami lagi semuanya. Apakah kemungkinan masih ada pasal-pasal lain di sini yang akan kita kenakan untuk kita lapis kepada para pelaku ini. Ya, ini mungkin dari saya teman-teman semuanya. Nanti setelah ini saya akan serahkan kepada teman-teman yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kompeten di masing-masing bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid, Pak Kanit, Mbak Staf Kepresidenan, Pak Deputi, dan Bu Wakil Ketua LPSK. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa
kasus yang TKP-nya di hotel ini bukan yang pertama. Beberapa waktu lalu yang diungkap oleh Polda Metro Jaya juga TKP-nya di beberapa hotel. Tentu belajar dari maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak di perhotelan, ini tentu kami berharap mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Pariwisata, karena di peraturan Menteri Pariwisata 2013 yang direvisi 2019 itu diantaranya adalah standar hotel itu harus memuat satu produk, layanan, dan pengelolaan. Hemat kami, dengan maraknya kasus-kasus anak di perhotelan, kita harapkan dapat memasukkan aspek perlindungan anak di dalam peraturan Menteri Pariwisata itu. Baik itu pemilik dan juga pengelolanya. Yang pertama memang dia menyediakan tempat, ya. Bahkan mengetahui bahwa memang anak-anak yang nginep sana tidak perlu dengan KTP. Harapannya satu, bagaimana jumlah tamu yang menginap itu bisa dipertahankan bagi dia. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan sana memang 30 kamar yang dimiliki semuanya penuh dengan anak-anak yang ini, anak-anak dan juga ada yang dewasa yang kita amankan, ya. Bahkan dia mengharapkan para pelaku bahkan korban ini juga sama, supaya tidak usah cepat-cepat meninggalkan hotel ini, ya, karena ya saya katakan tadi, okupansi atau jumlah tamu ini dia pertahankan, ya. Sehingga kalau ditanya apakah dia mengetahui manajemen ini, tahu, bahkan mengharapkan para korban-korban ini tetap bertahan di dalam hotel tersebut. Nah, tinggal kerja dari joki atau mucikari ini yang kemudian menawarkan melalui media sosial untuk para hidung-hidung belang, ya, dengan sudah menyiapkan kamar bagi para pelaku-pelakunya. Bahkan menurut keterangan dari para korban bahwa memang bukan saja dia melayani tamu, bahkan joki-jokinya ini pun bahkan meliduri si korban-korbannya. Ini masih kami dalami semuanya nantinya. Ini bejatnya para pelaku-pelaku, makanya tadi disampaikan kepada Putih, kita akan lapisi, ya, pasal-pasal persangkanya ini akan kita buat berlapis untuk bisa menjerat para pelaku-pelaku, karena korbannya adalah generasi muda kita. Ini mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman. Silakan, saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Yang singkat-singkat aja ya. Oke, silakan. Salah satu tersangkanya kan dari public figure ya Pak Kabit ya. Dan kemudian korbannya kan banyak mayoritas dari anak-anak di bawah umur. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, apakah si public figure ini juga berperan dalam mempertahankan si anak-anak supaya anak-anak ini, korban ini, supaya tetap di hotelnya dengan modus-modus ibaratnya nanti bakal ketemu artis atau nanti bakal dijadikan artis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah si artis ini juga terindikasi menjadi mucikari artis juga? Apakah sudah ada temuan-temuan ke arah situ Pak Kabit? Terima kasih Pak Kabit. Oke, makasih. Sampai dengan saat ini tidak ada hubungannya, karena ini Viewer memang dia adalah public figure. Viewer dia memang ini adalah berbisnis yang mengharapkan bahwa hunian hotelnya ini bisa penuh terus. Ini masalah ekonomi, ya. Saya sudah katakan tadi, motifnya salah satu adalah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini hunian cukup kosong, sehingga bagaimana untuk bisa jalannya roda operasional hotelnya inilah yang kemudian diperbuat, ya, dilakukan tempat untuk prostitusi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan keartisan atau apa segala, tidak, karena memang dia pure berbisnis kepada dia sebagai pemilik hotelnya. Oke, terima kasih.